kita masuk ke dalam pelajaran, kita berdoa dulu. Tolong Aga pimpin doa ya. Ya, di depan. Semuanya berdiri. Terima kasih Aga. Absen dulu. Adrianus Kristianto, Alessandria Rafaelina, Vincent Fernandez, William Van Daniel. Oke, berarti 2 orang tidak hadir, izin. Van Fisik. Fisika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran itu kalian dapat menjelaskan bunyi hukum pokok hidrostatis berdasarkan kegiatan demonstrasi. Kemudian menerapkan hukum pokok hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis hukum pokok hidrostatis, lalu menggunakan alat percobaan hukum pokok hidrostatis, membuat analisis data dari percobaan yang kalian lakukan, dan melakukan presentasi dari hasil percobaan tersebut. Ya. Sebelumnya Ibu minta tolong 3 orang dari kalian untuk demonstrasi di depan. Siapa yang mau? Kevin, Tiffany. Nah, di sini ada 2 botol ya. Botol pertama itu Ibu bolongin dari bawah, tengah, sampai ke atasnya. Nah, nanti kalian lihat pancurannya bagaimana, jarak pancurannya. Oke. Lalu yang kedua itu Ibu bolongin 2 di bawah ya. Itu bagaimana pancurannya. Nah, silakan dicoba yang ini. Yang lain perhatikan ke depan ya. Sudah semua? Nah, dilihat. Yang lain melihat ya, bagaimana jarak pancurannya. Itu tadi lubangnya dari bawah ke atas ya. Nah, sekarang lubangnya itu bagaimana kalau lubangnya itu sama dalam satu garis? Kalian perhatikan jarak pancurannya bagaimana. Nah, ini sudah bagus nih. Kalau tadi kedalamannya berbeda-beda, yang ini kedalamannya sama. Kalian bandingkan ya. Percobaan pertama tadi, demonstrasi pertama tadi, yang mana jarak pancurannya paling jauh? Ya, karena apa? Materi sebelumnya sudah kita pelajari. Karena semakin dalam, ya. Bagaimana untuk demonstrasi yang kedua? Sama ya, ternyata pada kedalaman yang sama, jarak pancurannya sama. Berarti tekanannya sama pada kedalaman yang sama. Kita lihat ya, di depan itu ada simulasi tentang tekanan ya. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis kan tekanan yang disebabkan oleh apa? Ya, fluida yang diam. Nah, semakin dalam tekanannya bagaimana? Kita lihat lagi. Tadi semakin bertambah. Begitu juga kalau kita ganti dengan massa jenisnya menjadi massa jenis yang lebih besar, bagaimana tekanannya? Lebih besar. Kalau kita di sini bahwa kalau massa jenisnya kita buat lebih besar, maka tekanannya menjadi lebih besar. Nah, karena hari ini fokus kita adalah pada hukum pokok hidrostatis, kita coba untuk 2 bejana yang seperti ini ya, bejana berhubungan seperti ini. Nah, berdasarkan demonstrasi kita tadi kan pada kedalaman yang sama, tekanannya bagaimana? Sama. Yang pada bidang datar itu dia tekanannya sama. Misalnya
Misalnya di 1 meter di sebelah sini itu tekanannya adalah berapa? 111. Bagaimana dengan bejana yang berbentuknya berbeda di sebelah sini? Sama ya? Sama. Nah, sekarang kedalaman 2 meter. Kita lihat di sini berapa? 121. Di bejana yang lain yang bentuknya berbeda? Sama ya, 121. Nah, sekarang bagaimana kalau yang di sininya Ibu beri beban? Sebelah sini Ibu beri beban. Lalu kita lihat tekanannya pada kedalaman yang sama yaitu 2 meter. Di sini berapa? 115. Lalu di sini berapa? 115 juga ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh hal lain ya, kecuali adalah apanya? Kedalamannya berada pada satu garis yang sama, berada pada satu garis datar. Nah, yang mempengaruhi adalah kedalaman dan massa jenisnya. Hanya massa jenisnya ya. Kita lihat kalau kita ganti massa jenisnya, maka tekanannya menjadi 121. Nanti di sini jadi berapa? 121 juga. Ini ya dia. Kalau pada satu garis datar, maka tekanannya tekan yang keras. Rafael dari belakang. Bunyi hukum pokok hidrostatis. Semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama besar. Tunjukkan satu buah permasalahan yang sering kita alami ya dalam kehidupan kita, yaitu ini. Waspadai 5 bahaya menggunakan bensin eceran bagi mesin kendaraan Anda. Yang pertama, resiko BBM oplosan. Saat mengoplosi BBM, para oknum hanya akan mengisi sedikit BBM murni. Sisanya akan dicampurkan bahan-bahan bakar yang tidak sesuai dengan yang Anda pakai. Entah itu dengan mencampur dengan BBM yang kualitasnya lebih rendah, atau bahkan mencampurnya dengan air, paint thinner, ataupun minyak mentah. Bisa mengalami kerusakan yang lebih parah saat di jalan. Kendaraan mungkin mogok dan mengharuskan Anda ke bengkel untuk melewati proses overhaul atau perubahan mesin. Nah, itu ya ternyata bahaya sekali ya ketika kita membeli bensin secara eceran di tempat yang tidak jelas ya atau belum terpercaya, karena takutnya ada hal ini terjadi pada mesin kendaraan Anda. Nah, bagaimana sih cara menentukan kemurnian dari suatu bahan bakar itu? Yaitu dengan cara mencari atau menghitung, mengukur densitasnya atau massa jenisnya. Masih ingat kalian apa rumus massa jenis? Apa? M per V, massa per volume ya. Nah, dari cara menentukan kemurnian bensin itu dengan mencari massa jenisnya. Kalau massa jenisnya itu sesuai dengan standar, berarti dia murni. Kalau tidak sesuai, itu berarti tidak murni. Hidrometer itu adalah alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat. Hidrometer tadi tinggal dicelupkan ke dalam zat cair yang mau dicari massa jenisnya. Di situ nanti kan ada skala-skalanya, tinggal dibaca. Nah, masalahnya sekarang ini kita itu tidak memiliki hidrometer. Nah, bagaimana menurut kalian? Beli hidrometer. Nah, karena di lab ini kita tidak memiliki hidrometer, maka kita pakai cara lain, yaitu menggunakan hukum pokok hidrostatis yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di depan kalian itu sudah tersedia alat dan bahan hukum kan? Ada pipaku, ada mistar, ada corong, dan ada jenis-jenis cairan ya. Nanti itu di meja kalian sudah ada minyak. Nanti kita akan gunakan ini juga.
juga pertalite. Kita mau ukur juga massa jenisnya dan alkohol. Nah, caranya adalah kita isi dulu pipa U-nya dengan air. Masukkan air nanti ya. Lalu kita masukkan di salah satu sisi itu dengan zat cair yang mau kita cari massa jenisnya. Misalnya ini ya, kita masukkan di sini. Kan? Nah, maka nanti akan ada garis ini ya, garis antara minyak dengan airnya ini. Kita tarik garisnya mendatar sehingga di sini juga ada garisnya nanti. Menggunakan mistar kalian lihat garisnya. Nah, berdasarkan hukum pokok hidrostatis tadi, tekanan pada garis yang sama adalah sama. Berarti nanti tekanan di sini itu sama dengan tekanan di sini kan? Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Karena tekanan di sini sama dengan tekanan di sini, maka PA sama dengan PB. Nah, karena di atas titik A ini ada zat cair X, berarti rho X dikali G dikali H1. Ya kan kemarin rumus tekanan hidrostatis itu kan? Nah, berarti di titik B ini adalah rho air karena zat cairnya air dikali G dikali H2. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan berapa massa jenis zat cair yang mau kita cari. Jelas? Jelas. Oke. Sekarang kalian silahkan, kalian sudah duduk dalam kelompok, sudah dibagikan LKPD-nya. Silahkan kalian bekerja dalam kelompok kalian untuk mencari massa jenis dari ketiga cairan tersebut. Jelas ya? Oke, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas kesempatan untuk presentasinya kepada Bu Dona, dan juga terima kasih atas waktu yang diluangkan teman-teman untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Kevin, lalu ada Jesselyn, Ellie, dan juga Kenneth. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan untuk membuktikan dari hukum utama hidrostatis. Nah, pada kali ini kami itu menggunakan pipa U, dan ini ada salah satunya itu menentukan massa jenis dari minyak. Hasil 933, di mana itu selisih 3 dari massa jenis yang semestinya, yaitu 930. Jadi kita mendapatkan selisih yang cukup sedikit dibandingkan dengan hasil yang semestinya. Yang mana semestinya kita mendapatkan 785, jadi selisihnya itu sebesar 35 yang terhitung tidak terlalu jauh. Nah, mungkin ini juga disebabkan oleh adanya kesalahan dari sudut pandang kami terhadap pipanya, atau disebut dengan kesalahan paralux, di mana kita tuh melihat dari sisi samping atau sisi cekung. Jadi kemungkinan adanya hasil yang sedikit tidak relevan ya Ibu ya. Nah, baik, jadi percobaan ini dilakukan pada minyak goreng, alkohol, dan juga pertalite. Jadi berdasarkan hasil percobaan kami membuktikan bahwa massa jenis zat cair kita menggunakan konsep hukum utama hidrostatis itu berhasil. Makanya kami berhasil melakukan percobaan ini dan berhasilkan membuktikan bahwa massa jenis zat cair menggunakan konsep hukum utama hidrostatis juga. Di mana kami memperoleh minyak goreng itu 933 kg per meter kubik, pertalite 800 kg per meter kubik, dan juga alkohol 750 kg per meter kubik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok yang lain, apakah hasilnya mendekati sama dengan teori? Ya,
Jadi kan tadi pipa U-nya itu agak susah dibersihkan karena mungkin butuh alat ya Bu. Jadi ketika setelah melakukan percobaan yang satunya mau pindah ke percobaan selanjutnya tuh masih ada sisa cairan, misalnya dari minyak mau ke pertalite itu kan masih ada sisa minyak yang nempel gitu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari kalian. Apakah ada yang lain? Oke, Tiffany, boleh. Mungkin dari kualitas produk yang dipakai atau dari zat-zat tambahan seperti pewarna. Misalnya kan di tabel itu kan mungkin yang mereka gunakan itu alkohol tanpa pewarna. Kita kan menambahkan zat pewarna yang membuatnya menjadi warna hijau. Mungkin hal itu juga menjadi berpengaruh terhadap massa jenisnya. Oke, bagus sekali, luar biasa memang. Kesimpulannya kita bisa menentukan massa jenis zat cair menggunakan hukum pokok hidrostatis. Oke, selanjutnya di halaman belakang itu kan terdapat soal-soal ya. Nah, itu bisa kalian kerjakan di rumah untuk menambah pengetahuan kalian. Minggu depan kita akan belajar masih di materi hidrostatis, yaitu tentang hukum Pascal. Nah, untuk hari ini Ibu minta tanggapan dari kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian buka melalui HP kalian masing-masing ya di www.menfi.com. Nah, itu juga bisa sebagai bahan evaluasi ya. Sudah habis. Ketiga, sekarang kita bereskan meja kita, alat dan bahan kita di tengah lagi seperti semula. Sampah-sampah dibersihkan. Kita akan tutup dengan doa. Ibu minta tolong Anda lagi untuk memimpin. Amin. Bendera yuk ke kelas. Ya. Bapak dan Saudara Putih, hormat gerak, tegak gerak. Oke.